Kayak ditunggu jam 9.05 ya, baru kui langsung mulai. Ya, langsung dimulai aja, yang lain biar nyusul. Sebelum dimulai, tak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman Kominfo yang udah meluangkan waktunya pada acara pelatihan pada pagi hari ini. Maaf banget, molor terus. Langsung dimulai aja. Ya, pada pagi ini rencananya saya mau buat pamflet hari besar, karena kemarin dari Mas Iswan udah buat pamflet acara, jadi kita buat pamflet hari besar. Oh ya, ini lebih ke fokus ke isinya aja sih. Sebenarnya bisa ya langsung di awal aja. Untuk toolsnya tak jelasin singkat aja. Untuk lebih jelasnya bisa nonton video yang kemarin, yang bulan Januari kemarin. Ya, di sini kan udah tersedia template, bisa di-download di deskripsi grup. Ini udah ada template dari untuk bulan ini, kita pakai yang ini aja. Nah, di sini untuk ukuran IG biasanya untuk fit itu persegi. Untuk ukurannya bebas sih, tapi aku seringnya pakai 300 mili kali 300 milimeter. Untuk templatenya ini kita klik untuk meletakkan di tengah 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 lembar kerja kita, cukup klik P pada keyboard. Nah, auto di tengah sendiri. Ya, terus untuk hari besar biasanya itu butuh ilustrasi. Nah, untuk ilustrasi bisa cari di ada banyak ada banyak website penyedia ilustrasi gratis kayak PNG Free atau FreePik. Nah, nih. Nah, ini ada apa? 8 Maret. Ya, ini pakai yang ini aja. Yang memperingati Hari Wanita Perempuan Internasional. Nah, untuk di FreePik sendiri ini kita bisa download file ini secara gratis. Ini ada keterangan formatnya. Di sini ada vektor, EPS, dan kadang ada juga yang cuma JPEG atau LAI atau CDR Corel Draw. Jadi bisa dilihat, download.
free download. Oh iya, apa untuk di free pick sendiri kalau nggak login ada batasan download cuma dua file download lah. Kalau login dengan akun Gmail itu 10 file 10 file download lah. Kalau pengen unlimited itu prabayar, sama bisa download yang ini. Kalau ada mahkota ini akun premium jadi harus prabayar lah. Kalau biasanya aku tak akalin, kalau biar bisa download banyak aku punya akun Gmail banyak lah. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 akun, berarti per hari aku bisa download sekitar 100 file lah, 100-an file lah. Batasannya berarti per hari untuk download FPP. Untuk file download kita tadi dikompres, ini International Women Day, kemudian ekstrak. Ini ada 3 file yang tersedia, ada JPEG, EPS, format file Photoshop, terus AI. Untuk yang bagusnya pakai format file AI sih. Kita drop and drag ke ini, ke lembar kerja kita. Oke. Oh ya, untuk tadi itu keterangan, biasanya karena kita nggak punya font pada font ini kan font itu menyesuaikan sama yang ada di PC atau komputer kita. Kalau kita punya font berarti fontnya nanti menyesuaikan sendiri. Ini format file AI, file vektor lah, file vektor pada ya. Kemudian biasanya kalau aku sendiri kalau buat dari besar itu beberapa file tak gabung terus tak edit. Nah ini satu aja dulu. Kemudian kita ungroup. Untuk ungroup bisa klik kanan terus ungroup atau klik icon ini. Ini kita pisahkan aja. Nah, ini ilustrasinya. Ini kita ambil terus delete. Bentar, saya kurang cocok. Oh ya, ini untuk ilustrasinya kita sebenarnya bebas sih kreasinya, nggak harus kayak gini sih. Oh ya, kalau ketinggalan atau apa bisa chat, bisa open mic atau komen sih. Untuk ilustrasinya biasanya kalau aku menyesuaikan tema background tema bulan itu bulan apa sih. Kalau ini kalau tak masukin ini tak grup dulu. Ini kalau tak masukin langsung mentah kayak gini kurang pas sih. Kalau menyesuaikannya biasanya aku buat bingkai atau frame. Misal, nah ini pakainya aku rectangle tool buat persegi. Untuk ukurannya bebas, bisa menyesuaikan. Oh ya, untuk kalau misal mau buat persegi yang presisi itu pas narik harus diklik kontrol juga. Bentuknya persegi pas kayak gini. Ini menyesuaikan aja sih.
Nah, untuk mempresisikan bingkai sama backgroundnya itu pakai ini. Kita klik bingkainya, shift, klik background, terus ini Alek dan distribute, klik rata tengah, terus rata ini. Aku masih kurang presisi, bisa disesuaikan masing-masing sih. Oh ya, untuk bingkai ini kan masih terlalu tipis, untuk kita atur ketebalannya di sini. Untuk ketebalan menyesuaikan selera sih, biasanya kalau nggak 8 10. Nah, terus untuk memasukkan gambar ini ke bingkai itu klik kanan, power clip inside, terus dimasukkan ke objek tadi. Nah, untuk mengedit, mengatur tata letaknya itu kita klik bingkainya tadi, ini terus muncul ini edit. Kalau untuk versi ini aku pakai Corel 2020, kalau versi ke bawahnya kayak kurang lebih sama, cuma tampilannya beda sih. Sama bisa kayak edit kayak gini sih. Nah, ini bingkainya ini ada itu, ada batasnya lah bingkainya. Kelihatan. Kita bisa menyesuaikan sih di sini. Ya bisa, misal bisa diisi full. Ini tak coba isi full, bisa kreasikan sesuai itu aja sih, selera sama style masing-masing aja. Oh ya, untuk memperbesar objek disarankan itu kalau mau memperbesar dari ujung sini, biar dari ujung-ujung lah, biar lebih presisi. Jangan tarik dari samping, jangan kayak gini atau kayak gini, nanti ketarik-tarik apa ya, bentuknya kurang presisi aja sih. Bagusnya dari ujung ke ujung kalau mau memperbesar objek. Terus kalau ukurannya udah selesai, kita klik finish. Nah, untuk warna bingkainya ini itu menyesuaikan. Kalau ini kurang sesuai, tak ganti warna putih aja. Ini kan ada palet warna di pojok kanan, bisa dipilih warna, atau kalau enggak ini ada color, terus ini ada palet juga sih, bisa dipilih. Kalau ini aku pakai warna putih aja biar ya. Terus untuk apa ya, ini persegi kayak kurang pas, mau tak buat agak sedikit melengkung lah. Kalau mau buat agak melengkung, ini diklik, terus klik shape tool. Shape tool ini untuk mengubah bentuk objek. Ini tak tarik dikit biar nggak terlalu kaku ya, kayak gini, kurang lebih kayak gini. Terus ini kan visualisasi atau gambarnya udah, tinggal itu kasih keterangan pakai font. Bisa pakai yang ini, yang dari ilustrasi tadi, atau bisa buat sendiri. Biasanya aku juga buat sendiri sih kalau tulisan sih, nggak. Nah, ini ada huruf A, ini text tool, bisa kita klik sini. Selamat Hari Perempuan Internasional. Untuk warnanya bisa menyesuaikan sama background biar jelas. Ini putih aja.
Ya, untuk mengatur ukuran font itu di sini. Ini buat tebal garis miring sama cetak garis bawah. Ini buat kayak ini rata samping, rata kiri, rata tengah, rata kanan, full justified. Terus ini rata kanan kiri. Terus ini buat milih fontnya. Oh ya, untuk font ini beda-beda tiap komputer atau PC ya, tergantung yang teman-teman install. Oh ya, sekalian di sini aja. Buat apa? Buat kalau mau nambah font, bisa download font di itu. Di internet banyak sih penyedia font gratis. Tapi aku seringnya pakai Davon. Untuk Davon ini nggak perlu login akun atau apa, dan bisa download unlimited. Tapi dilihat lagi ini apa? Lisensinya. Ada free yang for personal use, ada demo. Demo ini trial for personal use. Kita download. Bentar. Ini donationware, kita harus wear dulu. Kalau ada juga yang buat free, 100% free, bisa buat kerja cari uang. Oh ya, untuk penggunaan aset-aset digital yang free itu dicek lagi sih lisensinya sih. Kalau menurutku pribadi, kalau buat yang kayak free personal use itu mau digunakan kayak buat tugas atau organisasi nggak masalah, selama itu nggak digunakan untuk mencari uang gitu. Terlalu, kalau menurutku pribadi sih, nggak digunakan buat cari uang, berarti nggak terlalu masalah. Kebanyakan font memang free for personal use, tapi ada juga yang 100% gratis. Ya, untuk fontnya tadi dicek di download. Kalau ini aku ada IDM, jadi maksudnya ke kompres. Ini authentic signature, diekstrak dulu. Oh ya, untuk file fontnya ini ya, terus di copy. Kalau mau masukin ke PC itu ke local disk C, Windows, terus font. Bentar, kita paste di sini. Tadi nama fontnya authentic signature, bisa dicari di sini. Bentar, saya kurang apa ya. Bentar. Kalau di sini kurang terlalu lengkap, kita cari di sini. Ini ada pengaturan teks, textbox, terus klik font tadi. Kok udah masuk? Nah ini. Loh, fontnya udah masuk. Authentic signature. Oh, BTR. Authentic. Nah ini fontnya. Walah, keliru berarti. Nah ini fontnya tadi yang kita download udah masuk di komputer kita atau PC. Nah ini font authentic signature.
Oh ya, untuk ngatur total letaknya bisa pakai tombol samping atas kanan kiri bawah yang ada di keyboard juga biar lebih presisi lagi. Nah, ini selamat dari perempuan internasional. Untuk penggunaan font sebenarnya ada aturan kayak nggak tertulis itu dalam satu desain paling enggak 3 font lah, mencantum 3 font. Kalau menurutku pribadi menyesuaikan aja sih. Setelah desain itu apa ya, yang sekiranya informasi yang ingin disampaikan tuh tersampaikan. Jadi tujuannya itu sih kurang lebih. Oh ya, kayak gini terus apa tanggalnya pakai yang file tadi aja sih. Ini di ungroup dulu. Terus ini dihapus. Pakai ini 8 Maret. Taruh di sini. Oh ya, ini kan file apa? Tanggalnya nggak kelihatan. Kalau pengen kelihatan itu di klik shift backup. Atau kalau enggak di ini klik kanan ada order lah ini to back of back front back of back itu jadi kayak ini kan bentuknya kayak layer tapi disatukan dalam satu lembar kerja jadi kayak bertumpuk-tumpuk gini sebenarnya jadi gini gimana ya lah gini oh ya nek apa kecepatan ngomongnya neng komen apa open mic lah ini modelnya itu satu layer tapi dijadiin satu jadi itu file kita itu sebenarnya kayak tumpuk-tumpukan gitu ini tumpukan paling bawah terus dilanjut sama ini tumpukan kedua terus dilanjut sama tumpukan ini jadi nah gini ya langsung ke eksekusi kita ekspor untuk ekspor bisa klik Ctrl E atau klik file ini kita ekspor bisa ini pilih lokasi tak taruh download oh ya untuk format file ekspor ada PNG, PDF, AI, JPEG ada banyak sih seringnya pakai format file PNG untuk ini bisa kasih nama kita kasih nama apa ya latihan terus kita ekspor di sini ada pengaturan ekspor ya. Kalau yang paling sering dipakai di sini tuh color mode. Nah, ini ada black and white buat warna hitam putih. Tapi munculnya kayak gini nanti pas di ekspor. Terus ada grayscale. Grayscale itu abu-abu putih. Lah ini tuh apa ya gunanya? Kemarin pas PKL tuh kalau di laporan atau publikasi itu namanya halaman Perancis. Jadi habis sampul laporan, habis itu kan ada kalau di buku atau di buku publikasi atau apa itu habis sampul kan ada lembar apa hitam putih abu-abu. Nah itu namanya halaman Perancis. Jadi sampul apa lembar sebelum isi, sebelum kata pengantar lah. Terus ada palet 8 bit. Ini itu apa? Berwarna, cuma kualitasnya lebih rendah. Kita ketika ekspor nanti berwarna, tapi cuma kualitasnya lebih rendah. Aku seringnya pakai RGB color yang 24 bit. Terus klik OK.
Oh ya, bisa komen atau open mic nggak apa-apa, misal kecepatan atau apa ya, ada mau ditambahi atau apa. Saya juga di sini masih belajar sih. Jadi kita belajar bareng-bareng aja. Terus kita buka file tadi. Nah ini hasil file yang udah kita ekspor, file jadinya. Oh ya, untuk hari besar itu apa ya? Sebenarnya bisa untuk isinya itu nggak apa ya, bisa berubah. Misal kayak pas hari besar itu ada sekarang udah sering launching logo sih, logo buat memperingati hari besar. Kayak terakhir tuh hari apa ya? Misal Ornas, Mas. logo ya, Ornas. apa? Kayak kementerian-kementerian terkait itu sekarang udah sering launching logo buat hari-hari besar ya. Misal logo logo Ornas bisa lah ini. Ini bisa di copy. Kalau mau cari yang full logo, klik aja logo Ornas PNG gitu. Tapi yang ini enggak PNG sih. Bentar. Ini udah potong. Nah ini PNG. Oh ya, untuk misal nggak harus di search gambar sih, di web juga banyak yang nyediain. Nah ini ada, bisa coba dicek sih. Terus nah, untuk kita copy, anggap aja ini template The Ornas. Berapa PNG ternyata. Tapi ini kan ini PNG. Oh ya, lah ini PNG. Oh ya, bedanya PNG sama JPEG itu, kalau PNG itu background putihnya nggak ikut, jadi kosong gitu. Kalau JPEG backgroundnya nggak ikut, sama kualitasnya juga bagusan PNG sih. Oh ya, untuk lah ini misal ada logo hari besar, hari peringatan hari besar lah, kayak logo kemerdekaan, hari kesehatan, atau hari apa gitu. Banyak sih sebenarnya. Itu bisa dicantumkan juga kalau misal bingung isi pamfletnya itu mau dimasukin apa, mau dicantumin apa. Bisa juga itu isinya cukup, bentar, buat lagi aja. Tak pindah. Oh ya, ini pack 1 bisa tambah pack ini. Klik. Nah, ini pack 2. Copy. Ini tak copy aja background. Nah, kalau mau misal udah bingung bikin pamflet hari besar, pakai logonya aja udah bisa mewakili sih sebenarnya sih. Ini taruh atas lah. Pakai logo itu udah mewakili sih, cuma ya enggak apa sih, cukup bisa mewakili. Terus kita ini atur presisinya, tinggal kita tambah teks keterangan selamat hari olahraga nasional. Nah, bisa tinggal, kalau sebenarnya kalau ada logo memudahkan juga sih. Misal kayak bingung ilustrasi olahraga itu apa, cantumin logonya aja udah cukup. Terus ini menyesuaikan aja Arial, ini per kali period. Terus buat tebal
Terus misal kalau masih kosong bisa ditambahi keterangan tanggal. Misal hari ini tanggal 19 Februari. Nah, kalau tanggal biasanya aku pakai font signature. Font signature itu font bentuk tulisan tanda tangan. Ada banyak font signature, salah satunya yang baru saja di-download tadi. Autentik. Nah, gini. Nah, terus diatur kalau masih kurang, kalau logo sekiranya masih kurang atau masih terlihat kosong, bisa ditambahi kayak apa ya, atribut-atribut atau elemen-elemen tentang olahraga lah. Misal bisa dikasih background orang olahraga atau peralatan olahraga gitu, atau tokoh olahraga, itu juga bisa. Tapi jangan terlalu penuh sih di apa, tetap dikasih white space. Kalau white space itu ruang kosong buat apa, pembaca itu biar gak merasa apa ya, biar bisa bisa melihat isi desain kita gitu loh, apa maksud dari desain kita gitu loh, nggak kayak full penuh. uh, Bentar, aku kayak ada contoh yang full penuh. White space itu biar beri ruang buat baca gitu. uh, Apa ya contoh, contohnya apa ya, bentar. uh, Lupa naruh sih di mana sih. uh, oh iya, sama nggak nggak cuma logo aja sih. Misal bisa ditambahin kayak tokoh pendidikan, apa tokoh-tokoh tentang hari itu, kayak hari pendidikan itu kebanyakan siapa sih tokohnya, Ki Hajar Dewantara gak sih? Iya, Hari pendidikan, uh, lah biasanya, lah ini kalau hari pendidikan itu apa, kalau hari besar itu kadang ada tokoh pemerakarsa, jadi bisa ditambahin sama foto atau tokoh tersebut. Terus bisa tambah logo juga, bisa tambah quote juga nih, contoh-contoh di internet sama peningkatan hari pendidikan nih. Nah, bisa tambah logonya dimasukin, ada fotonya juga, ada quote juga, paket paket lengkap sini. Ini sama, ini ada contoh lah, ini ada logonya sendiri juga. Nah, nih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baru. Ini contoh yang termasuk padat sih. Dimasukin semua gitu. Biasanya biasa buatnya gini sih, logo terus selamat gini udah cukup sebenarnya. Tapi kalau merasa masih kurang atau masih kosong, buat kayak gini dimasukin semua nggak apa-apa. Oh ya, itu sih. Terus apalagi ya? Oh ya, nek ono sing ketinggalan atau apa, komen ya, komen atau open mic gak apa-apa. Oh ya, apa ya? Iki kan, oh ya sing, oh ya nganu apa?
penempatan logo juga. Penempatan logo gak harus ning kene tok. Tak contoh. Bahan lah tak download background sih. Misal kene kita mau buat ini tak copy aja. Buat lah. Misal logone mau dimasukkan tapi nggak sebagai pusatnya apa cuma buat tambahan atau hiasan pelengkap lah. Background copy. Oh ya, kalau mau buat apa background sendiri, ini kita cukup klik double kali apa 2 kali di rectangle tool. Nah, terus ini background di terus untuk terus edit di perfect. Nah, gini ya untuk logo ini kan. Nah, untuk logo bisa ditaruh di pojokan kayak gini. Terus di sini bentar, contoh logo KMJS yang kisah. Nah ini tak download sekalian. Logo ini tak copy. Nah. Oh ya, untuk peletakan logo ini bebas sih, nggak ada patokannya. Kalau tadi kan di tengah, bisa ditaruh di samping sini, pojokan sini, atau bahkan pojokan sini juga bisa. Cuma ini karangan tulisannya kayak keluarga mahasiswa Jepara Semarang ini bisa disesuaikan sama tata letaknya. Kalau ini di tengah juga cocok, atau di samping kiri juga cocok. Kalau di tengah biasanya kalau aku tulisan keluarga ini tak taruh di bawah. Ini coba tak taruh sini aja. Terus logo H warna C di sini. Untuk visualisasinya, bentar. Olahraga. Tak cari yang di free pick aja sih. Olahraga bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris apa ya? Olahraga gitu. Kali aku. Bentar. Oh iya, sport deh. Astagfirullah. Rudinalit mas, atau olahraga. Lagi. Rudinalit. Dewan. Toko olahraga nasional kan Rudinalit. Sopo Kan kuwi? berarti harus kau kan. Sopo? Rudinalit berarti harus kau UNES kok. Aduh. Sing di deh lagi akeh. Iya. Lagi happy itu. Oh, iya. Aku gak ada fotonya sih. Ntar aku juga gak pengen nyantom loh. Iya, ini lah untuk visualisasinya bisa kita lagi keren. Lah. Sebenarnya bebas sih untuk visualisasinya sih. Ada banyak sih. Apa yang menggambarkan olahraga lah. Tapi tergantung selera juga. Oh, pakai yang ini aja download. Oh, bagi font. Ya. Rul, kue anu gak ngerti gak apa? Situs Davon. Sebenarnya gak ada font tok sih. Lah iso download
font yang gini. Ono akeh banget ya tipe nih. Situsnya apa itu Mas sih? Davon. Aku seringnya download yang kono sih. Oh, no Devon. Ya ya ya. Eh Davon iki fontnya ono akeh banget. Ono akeh tipe lah, jenisnya lah. Iya. The more option lah iki ono keterangannya. Show far. Lah ini ada keterangan buat publik 100% free. Pakai rekomend sing 100% free guys. Terus nah ini font-font gratis yang bisa digunakan sebebas mungkin, tapi ya terbatas, pilihannya terbatas. Terus ini di Fransi, ini tipe-tipe fontnya sih. Basic, basic, script, holiday, bitmap, tipe-tipe fontnya sih. Ya lanjut ke tadi, hari olahraga, di ekstrak. Oh ya, untuk download font juga harus ada font untuk sih, pakai juga tempat download. Nah, ini kan filenya cuma ada EPS, file Photoshop sama JPEG, pakai yang EPS. Terus ini importnya curve oke. Ntar tunggu loading. Ya, ini kan masih nyatu sama ini. Kemudian untuk dipisah tadi, ungroup ini. Walah, titik-titiknya agak banget. Oh, bentar. Yang agak lama kayak gini sih, file recommended yang kalau copy, kalau ada yang file AI sama apa Corel Draw itu mirip-mirip lah. Jadi ini harus hapus backgroundnya sih, kurang recommended juga. Duh. Nggak agak repotnya gini kalau Photoshop apa? Kalau format file Photoshop itu agak beda ya sama Corel Draw atau AI, soalnya Photoshop kan basisnya bitmap. Bitmap itu foto, gambar. Lah kalau Photoshop atau AI itu vektor. Vektor itu format digital yang bentuknya kotak-kotak. Kalau ini gambar ini nggak kotak-kotak. Jadi kalau bisa cari file itu yang AI atau Photoshop. AI atau format filenya AI atau CDR lah. Agak repot nih. Loh. Ya udah, anggap aja lah kayak gini. Orang macam ini. Ya, itu menyelesaikan selera itu sih. Nyata gak cocok. Oke lah. Bentar. Tunggu guys. Ya mungkin bentuknya kayak desain yang awal tadi. Nah, ini buat visualisasi nih. Visualisasi yang kayak olahraga kan nggak harus berhubungan sama orang yang olahraga, bisa peralatan olahraga ini juga. Nah, ini
kayak gini buat kayak gini aja sih. Terus buat frame atau bingkai kayak yang pertama tadi. Kontrol. Agak cepetin aja. Tak tebal. Ini klik tengah, klik Ctrl P, terus di klik kanan, for clip insert. Nah, terus ke gini aja. Lah, presisikan, terus buat keterangan tadi. Lihat, nah ini. Selamat dari olahraga, di copy aja. Terus font ini juga copy. Lah, untuk ini bawah, yang bawah ini kan biasanya taruhnya sosmed atau sosial media. Lah, untuk sosial media itu ini kan udah ada template kayak gini, yang modelnya datar lah kayak gini. Ini kan datar. Itu sebenarnya bisa dibuat model bertumpuk. Misal sosmednya di sini, contohnya ada ya, enggak ya? Misal sebenarnya untuk tata letaknya, kalau aku pribadi bebas sih. Sosmednya bisa dibuat kayak gini, datar gini, atau bertumpuk atau menyamping. Atau menyamping kayak gini. Itu bebas banget sebenarnya. Ya selama itu enak dipandang dan gak itu sih, sebenarnya bebas sih. Misal buat kayak gini, mungkin ini di kebawain dikit. Kayak gini sebenarnya bebas sih. Kalau ini taruh sini atau taruh sini juga bebas, nggak harus di situ. Selama apa ya, setema atau senada itu nggak masalah sebenarnya. Mungkin itu dulu sih dari aku sih. Kalau ada yang masih dibingungkan bisa komen atau open mic, atau kalau ada yang salah atau keliru tadi bisa ditambahi sih. Aku pribadi juga masih belajar di sini, belum pro banget lah. Ono sing takon gak iki? Cukup Mas, jelas. Yo, sing liyane piye iki? Apa malah urung install? Untuk aplikasi ini nganu ya, aku nggone Corel Draw. Sebenarnya aku juga ono aplikasi AI atau Photoshop sih, cuma aku urung berani share kayak ngono kuwi. Aku basic banget. Seringnya nggo Corel Draw jan. Soalnya wis cukup suwe nggo Corel Draw, jadi mungkin wis terbiasa. Mungkin apa next pelatihan iso nggo aplikasi lain sih. Misal arep nggo Canva juga gak masalah. Aku juga isih awam mbek Canva sih. Mungkin itu dulu dari sharing-sharing pagi ini. Yang lain ada yang ditanyakan? Halo, Cito Turupo. Halo. Ya, Angel. Kalau dari Angel sih udah sedikit paham, cuma nanti minta itu ya Mas, apa namanya? Rekodnya di-share. Oke? Oh ya, ini nanti di-upload di YouTube. Ini juga sekalian jadi konten. Oke. Ya.
Asyik. Nah, aku tuh masih bingung sama Corel Draw. Nah, aku bisa nih tuh ngedit itu pakai Canva, Mas. Oh ya, apa ya? Untuk ngedit itu gak ono apa sih? Gak harus sebenarnya ini kan cuma alat gitu loh. Jadi balik ning kowe meneh iso memanfaatkan alat dan ada banyak alat atau peralatan kan lah untuk membuat desain. Canva pun wingi aku nyoba delok-delok iki juga wes berkembang jauh daripada sing terakhir kali aku buka piro ya setahun atau 2 tahun nih sing biyen sih. Canva wis cukup sih. Dan saiki banyak singgo Canva juga. Soalnya fiturnya udah semakin lengkap sih. Oh ya, buat Angel kan bisa lihat video apa sharing desain sing bulan Januari kuwi. Dan kok Ikhwan jelasno tools-tools atau apa ya fitur-fitur ning Corel Draw lebih lengkap karena songko Ikhwan wis jelasno apa lebih lengkap atau mendetail jadi aku mau jelasno sekilas-sekilas tok ae. Oke, tools-tools di yang video quiz jelasno mendetail sih. Bisa ditonton nek isal kurang jelas bisa ditonton bolak-balik opo nek urung jelas meneh iso takon ning grup opo PC biar lebih jelas. Oke, makasih. Oh ya, ini kan ada wadah nih dari kayak Kominfo kan ada kayak IG atau YouTube. Misal kalau orang baru kan kalau masih belajar kan kalau mau publish hasil karyanya itu masih malu-malu atau apa gitu sangka pengalamanku juga sih. Ini kan ada wadahnya gitu. Jadi bisa dioptimalin gitu sih. Wadahnya ya kayak IG KMJS gitulah. Bisa dimaksimalin ketika dapat apa ya, dapat job gitu. Dapat kerjaan kayak gini buat kayak gini bisa dimaksimalin banget sih. Buat latihan juga sama bisa buat portofolio. Ya ini contoh-contoh desain standar sih. Ya itu sih. Dari yang lain ada yang ditanyakan, dibingungkan atau malah bingung. Udah gak kuat. Sebenarnya anu sih untuk awal-awalan Corel Draw itu sih gampang sih kalau buat pertama-tama awalan pakai aplikasi edit di komputer atau laptop. Ya ada tim Corel Draw, ada tim Photoshop antara bagus mana aku kalau bisa bagus bisa berdua ini gitu. Makin banyak aplikasi dikuasai maka semakin bagus, makin baik sih. Ono nih kayak gini. Assalamualaikum. Halo, halo. Oke, Mas minta izin kono apa? masuk. Aku Iya, iya. aku minta maaf lupa nih ada pelatihan. Tak kira nih nganu besok. Maaf Oh, banget aku lagi nyekel oh, HP. oh, aku lagi join nih. Iya, gak apa-apa sih. Engkau recordnya ning Oke. YouTube ditonton ya. Oke, Ya, gak maaf apa-apa. ya. Ya, santai-santai. Ya, sing Oke. liya piye? Ono sing ditakono gak? Halo, halo. Puji Kalau praktek. dari aku sendiri, sampun, Mas. Oke, makasih Angel. Siapa sing liya cek praktek? Sama-sama. Ketinggalan po, kecepatan po aku ya. Hmm, po sinyal ku elek ya. Enggak kok, lancar. Oke, makasih responnya. Oh ya, mungkin dicukupkan segini dulu. Kalau apa ketinggalan atau apa ya masih ada yang dibingungkan, nanti bisa nonton recordnya di YouTube KMCS. Kalau masih belum paham juga bisa ditanyakan di grup.
Kalau masih malu-malu bisa PC. Ya, tak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo bisa live.